قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berberkah ini kembali kita bersua kembali di dalam program Fikih Ibadah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu lanjutan tentang tema yang kemarin. Kita akan membahas tentang toharah, yaitu terkhusus kepada pembahasan tentang bejana dan air tersebut. Pada hari ini telah hadir bersama kami narasumber kita, yaitu Ustaz Zunarani LC MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khair, hayakumullah. Ya baik pemirsa, kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari Ustaz. Ustaz falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Umat TV yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, atau pekan yang lalu tentang masalah toharah, khususnya masalah air. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ibhajul Mu'minin ya. Di sini Syekh As-Sa'di mengatakan wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Ya. Jadi asal bagi segala sesuatunya itu ya adalah suci dan mubah ya, atau dibolehkan. Jadi misalnya pakaian ya. Jadi pakaian apa saja ya yang kita kenakan itu asalnya adalah suci dan dimubahkan. Artinya selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Ya, begitu juga air ya. Air pada asalnya air itu suci, mensucikan, kecuali kalau benar-benar kita mengetahui ada najis yang menyebabkan air tersebut bernajis ya, atau mengeluarkan air tersebut dari sifatnya yang asli ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan ya, misalnya dicampur dengan teh sehingga menjadi teh ya, atau dicampur dengan sabun yang begitu banyak sehingga menjadi air sabun ya, maka itu sudah hilang dari kesucian atau kemubahan, kebolehan untuk digunakan untuk bersuci. Jadi ya, segala sesuatunya itu pada dasarnya hukumnya adalah suci dan dibolehkan ya. Begitu juga di sini disebutkan misalnya ya, kita punya lantai misalnya ya, atau karpet ya, itu hukum asalnya adalah suci dan dibolehkan, kecuali kalau kita melihat karpet tersebut misalnya ada najisnya, maka tidak bisa kita pergunakan ya, tidak bisa kita pergunakan karpet tersebut. Termasuk juga bejana-bejana ya, pada dasarnya adalah hukumnya suci dan dibolehkan untuk kita gunakan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, jadi ketika kita misalnya pergi ke satu tempat, kemudian kita tidak mengetahui tempat itu lantai tersebut suci atau tidak suci misalnya. Ya. Jadi kita hukum saja hukum asalnya tadi itu. Iya, bahwasanya lantai itu adalah suci. Kecuali kalau kita benar-benar melihat di situ ada najisnya, berarti kita harus menghilangkan najisnya atau kita mengambil tempat yang lainnya. Iya. Begitu juga dengan air. Hukum asalnya air adalah suci dan mensucikan. Dan ketika kita mendapatkan air di sebuah tempat misalnya, kita periksa saja salah satu tiga sifatnya itu. Apakah air tersebut berubah warnanya, ya? Apakah air tersebut misalnya kita cium, ya,
aroma najis misalnya, ya, atau rasanya, ya, rasa yang bernajis, ya, disebabkan oleh najis yang ada padanya pada air tersebut yang bercampur dengan air tersebut, maka itu airnya harus kita tinggalkan. Ya, tapi selama ketiga sifat-sifat ini tidak ada pada air tersebut, maka kita hukumi bahwasanya air tersebut adalah suci. Ya, tidak, ya, suci mensucikan, tidak perlu kita menanyakan kepada orang yang lainnya. Jadi itu asal segala sesuatu, ya, adalah suci dan dibolehkan. Ya, apakah pakaian, ya, pakaian apa saja kita gunakan selama dia menutup aurat, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Begitu juga masalah bejana, ya, bejana apa saja yang kita gunakan itu boleh saja, tidak, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Begitu juga tentang air, kita gunakan itu air selama tidak ada najis yang menyebabkan air tersebut bernajis, ya, atau apa saja, ya, yang kita hukumi bahwasanya segala sesuatunya itu suci atau dibolehkan. Kemudian Syekh melanjutkan, fa idza syakkal muslim fi najasati ma aw thawbin aw buq'atin aw ghairiha fa huwa tahir. Apabila seorang muslim itu khawatir, ya, atau ragu-ragu tentang kenajisan suatu air atau baju atau tempat atau yang selainnya, maka dia hukum asalnya suci. Iya. Jadi keraguan-raguan itu ditinggalkan, sebagaimana saya katakan tadi. Misalnya kita datang ke sebuah tempat misalnya, atau ke sebuah hotel, kita ingin sholat di kamar, kita ragu-ragu ini karpetnya ini suci atau tidak suci ini. Kita hilangkan keraguan-raguan tersebut, ya. Atau kita pergi misalnya, ya, ke sebuah hotel misalnya, ada air itu di bak, ya, di bak hotel atau di rumah orang misalnya, kita bertamu, kita ragu-ragu ini airnya ini di bak ini, ya, atau di wadah tersebut itu suci atau tidak mensucikan, ya, kena najis atau tidak menajis, jadi kita hilangkan keraguan-raguan itu, ya, kita hukumi bahwasanya segala sesuatu itu adalah suci. Begitu juga pakaian, ya, pakaian, ya, apakah pakaian kita atau pakaian orang lain misalnya, kita ragu-ragu ini najis atau, kalau, ya, artinya hilangkan keraguan-raguan itu, ya, kita harus yakin pada hukum asalnya adalah dia suci. Kecuali kalau kita yakin, ya, betul-betul kita melihat di situ ada najisnya, ya, berarti pakaian tersebut atau air tersebut, ya, atau tempat tersebut, ya, lantai tersebut, karpet tersebut, kita hukum dia najis, tidak bisa dipergunakan. Ya. Lanjut. Au tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadasi fa huwa tahir. Atau seseorang itu yakin dia telah suci, ya, telah bersuci, maksudnya berwudu, ya, dari hadas kecil. Kemudian tiba-tiba dia beberapa saat kemudian dia ragu-ragu, saya ini sudah buang angin kah, atau sudah kencing kah, atau batal kah wuduku? Hilangkan keraguan-raguan itu, ya, ya, karena hukum asalnya seseorang itu dia suci, dia yakin dia suci, dia sudah berwudu dari rumahnya misalnya, tiba-tiba di jalanan dia ragu-ragu, saya sudah bersuci, ya, saya ini berhadas atau tidak. Yang penting tadi dia asalnya itu dia adalah bersuci, ya, kecuali kalau dia asalnya dia, ya, dia tidak bersuci, ya, misalnya dia belum bersuci, kemudian dia yakin sebelum keluar rumahnya dia belum suci, belum berwudu, kemudian dia di perjalanan misalnya pergi ke masjid, dia ragu-ragu, saya sudah bersuci atau tidak. Nah, kita kembali ke hukum yang pertamanya tadi itu, hukum asalnya apa? Karena asalnya itu dia tidak bersuci, ya, dia yakin dia tidak bersuci, belum berwudu, maka dia harus berwudu. Jadi, tapi jika sekiranya dia yakin dia sudah berwudu dari rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid, kemudian di perjalanan, di pertengahan jalan dia ragu-ragu apakah sudah berwudu atau tidak, maka dia harus menghilangkan keraguan-raguannya itu, ya, menghilangkan keraguan-raguannya dia, dan harus dia meyakini bahwasanya dia telah bersuci, ya. Apa dalilnya masalah ini? Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang disepakati oleh Bukhari Muslim, hadis yang sahih, ya, tentang seseorang yang melaporkan kepada Nabi SAW bahwasanya ada seseorang yang
mendapatkan sesuatu di perutnya ketika sholat, seolah-olah dia batal sholatnya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan la yansarif hatta yasma' sautan au yajida riha. Ya, janganlah orang tersebut ya meninggalkan sholatnya karena keraguan-raguan tadi itu, ya, karena keraguan dalam sholatnya, bahwasanya sholat itu batal. Jangan dia meninggalkan sholatnya meskipun dia telah mendapatkan sesuatu di perutnya itu, ya, hatta yasma' sautan, sampai dia mendengar suara. Ya, artinya suara yang, maaf ya, suara yang keluar dari dubur kita tentunya, ya. Kalau sudah kita mendengar suara angin yang keluar dari dubur kita, berarti itu kita sudah yakin bahwasanya batal wudhu kita. Jadi hatta yasma' sautan, kata Nabi SAW, sampai dia itu mendengar, benar-benar mendengar suara yang keluar dari duburnya, bahwasanya itu adalah angin yang menyebabkan batalnya wudhu. Au yajida riha, atau dia mendapatkan, atau dia mencium baunya. Ya, misalnya dia tidak mendengar suara kentutnya, misalnya, maaf ya, suara angin yang keluar dari duburnya, tapi dia mencium baunya. Nah, berarti dia sudah yakin, ya, menunjukkan bahwasanya orang tersebut telah batal wudhunya dan dia harus meninggalkan sholatnya dan segera memperbarui wudhunya. Ini adalah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan solusi kepada kita bahwasanya siapa saja yang sementara sholat kemudian dia ragu-ragu, ya, misalnya ragu-ragu keluar angin atau tidak, ya, atau batal sholatnya atau tidak, maka dia kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia mendengar suara yang keluar dari duburnya itu? Kalau mendengar, mati, berarti dia sudah yakin, maka dia harus membatalkan sholatnya. Atau dia mencium bau dari apa yang keluar daripada duburnya tersebut. Ya, jadi apapun keraguan-raguan itu, ya, selama belum yakin, maka itu adalah taswis dari setan, ya, setan yang sengaja memberikan keraguan-raguan, ya, ragu-raguan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bazzar, ya, hadis yang disebutkan ini dalam riwayat Al-Bazzar, insyaallah hadis yang sahih, bahwasanya disebutkan setan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian ketika sholat, ya, maka dia akan meniupkan fi maq'adatihi, ya, maka dia meniupkan di pada diri seseorang itu, ya, fayukhayyal ilaihi, maka orang itu pun, ya, menyangka bahwasanya dia telah berhadas, ya, walam yuhdis, padahal orang itu tidak berhadas, cuma setan saja yang meniupkan sesuatu kepadanya. Oleh karena itu kata Nabi, fa idza wajada dzalika fala yansarif, apabila seseorang mendapatkan kondisi tersebut, ya, kondisi tersebut, fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha, maka janganlah dia meninggalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau mendapatkan baunya atau mencium baunya. Ya, itu hadis riwayat Al-Bazzar. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum syaitan faqala innaka ahdasta falyakul kadzabta. Ya, apabila salah seorang dari kalian telah didatangi oleh syaitan, ya, faqala innaka ahdasta, ya, ini ketika dalam salat, ya, syaitan datang menggoda kita dengan mengatakan sesungguhnya engkau telah berhadas, artinya telah batal wudhu Anda, wudhumu. Maka hendaklah dia mengatakan dalam dirinya, dalam hati, tidak perlu diucapkan, dalam hatinya saja, kadzabta, engkau telah berdusta. Ya, jadi begitulah syaitan datang ketika kita sholat, menggoda kita, ya, sehingga kita mengatakan saya batal wudhu saya telah berhadas dan seterusnya, padahal tidak ada di situ hal-hal yang membatalkan. Ini jamaah sekalian, pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang masalah lanjutan dari pembahasan pekan yang lalu. Baiklah, sekarang kita beralih kepada bejana, ya, bab tentang bejana.
Syekh As-Sa'di menyebutkan dalam kitabnya ini Babul Aniyah, bab tentang bejana. Beliau mengatakan wa jami'ul awani mubahatun illa aniyatul dhahabi wal fidda wa ma fihi syai'un minhuma illa al-yasir minal fidda lil hajah. Semua, kata Syekh As-Sa'di, ya bejana itu atau wadah-wadah itu adalah mubah, artinya boleh digunakan. Ya, apakah yang terbuat dari besi, ya, apakah yang terbuat dari kayu, apakah yang terbuat dari tanah, apakah yang terbuat dari timah atau buat dari tembaga dan dari kulit, ya, itu dibolehkan semuanya, ya. Kecuali, kata Syekh, aniyatud dhahabi wal fiddah, kecuali bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jadi bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya, wadah-wadah untuk menyimpan air dan yang semisalnya itu tidak diperbolehkan jika terbuat dari emas dan perak atau ada unsur emas dan peraknya. Ya, meskipun tidak semuanya itu 100% emasnya, tapi misalnya ada dilapisi dengan emas misalnya, atau dilapisi dengan perak, atau dicampur kedua-duanya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Illal yasir minal fidda lil hajah, kecuali sedikit saja dari perak karena ada kebutuhan. Maksudnya adalah misalnya ada bejana kita, sebagaimana nanti saya sebutkan hadisnya, ada bejana kita atau wadah air kita misalnya yang retak, yang pecah, nah kita harus tambal. Misalnya hanya bisa ditambal dengan perak saja misalnya, itu dibolehkan. Itu pun juga dengan perak saja, ya, bukan dengan emas, ya. Itu pun jika tambalan itu sedikit, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Kenapa bolehnya itu menambal tadi itu? Karena ada kebutuhan, ya, karena ada kebutuhan di situ untuk menambal pecahan atau retakan dari bejana atau wadah air kita. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu? Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Ya, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jadi sini larangan hukum asal larangan adalah menunjukkan keharaman, ya, haram bagi kita sebagai umat Islam untuk minum dari gelas-gelas atau bejana-bejana atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, begitu juga janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana-bejana atau wadah-wadah dari emas dan perak, misalnya piring-piring atau tempayan-tempayan yang dari emas dan perak, itu tidak dibolehkan, ya. Fa inna apa illatnya, apa sebabnya? Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya emas dan perak itu, ya, diperuntukkan untuk mereka. Maksud di sini adalah orang-orang kafir, umat Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir yang lainnya dipergunakan untuk mereka. Artinya mereka berbangga-bangga, ya, mereka berbangga-bangga menggunakan bejana-bejana itu ketika makan dan minum dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, kasihkan untuk mereka. Tetapi walakum fil akhirah, tetapi bagi kalian emas dan perak itu, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak itu adalah untuk kalian nanti di hari akhirat. Ya, jadi ini hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di sini menunjukkan, ya, bahwasanya dilarang kita menggunakan bejana-bejana emas dan perak itu baik minum dan makan, baik untuk kita gunakan minum dan untuk kita gunakan makan. Di sini ulama kita mengkiaskan dengan yang lainnya, penggunaan yang lainnya. Iya. Oleh karenanya Syekh As-Sa'di di sini memasukkan dalam bab tentang bejana, artinya bab bejana air, ya. Meskipun di sini kata ulama kita, ya, sebagian ulama kita, meskipun di sini hadis hanya menjelaskan tentang makan dan minum saja yang dilarang menggunakan bejananya yang terbuat dari emas dan perak, tetapi ini berlaku umum. Iya, bukan cuma untuk makan dan minum saja, tapi dipakai berwudu, ya, atau bejana-bejana apa saja yang kita gunakan yang terbuat dari emas dan perak itu tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Ya, apakah untuk memasak, untuk berwudu, yang penting selama itu bejana-bejana tidak
perkenankan. Alasannya ya karena itu tadi penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu bisa membuat kecemburuan bagi orang-orang miskin, ya, bisa ya menyakiti orang-orang miskin, ya, ketika mereka melihat, sedangkan mereka kesusahan. Jangankan untuk makan dari itu, dari sehari-hari pun susah, sedangkan kita makan dengan sendok dari atau garpu atau piring atau gelas misalnya atau tempat duduk dari itu adalah hal-hal yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu Syekh mengatakan ya justru sebaiknya uang-uang yang kita miliki itu ya kita belanjakan dan kita infakkan untuk mereka orang-orang yang miskin, bukan kita untuk berbangga-bangga tadi ya, berlebih-lebihan. Ya, israf, tabzir, berlebih-lebihan dan berbangga-bangga, mubazir, ya cuma untuk makan menggunakan emas, sendok dan garpu dari emas dan perak itu berlebih-lebihan. Padahal masih ada bejana-bejana yang lainnya yang cukup bagus juga, yang cukup aman juga bisa kita pergunakan. Meskipun ada juga ulama mengatakan ini hanya berlaku pada makan dan minum saja, karena berdasarkan hadis ini. Ya, jadi ulama di sini pemirsa terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan betul ini hadis khusus cuma makan dan minum saja, sebagaimana Nabi katakan dilarang makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, tetapi ini berlaku umum. Ya, dia kiaskan. Artinya jika makan dan minum saja ya tidak dilarang, apalagi yang lainnya. Ya, apalagi yang lainnya karena apa? Karena orang makan dan minum itu butuh, ya, maka butuh wadah. Ya butuh sarana, apalagi yang lainnya, maka lebih lebih dilarang lagi ya, dilarang lagi untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Adapun ulama yang mengatakan kita harus berdasarkan dengan dalil hadis, tidak ada larangan karena begitu. Ala kulli hal terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Tapi sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya Allah alam bisawab, bahwasanya ini bersifat umum, bukan cuma untuk makan dan minum saja. Ya, Allahu a'lam bissawab. Iya, Masya Allah, menarik sekali Bapak sekalian. Materi kita pada hari ini tentunya berkaitan tentang air dan bejana. Dua hal ini sering kita dapatkan di keseharian kita ketika kita mau sholat, mungkin ketika kita ragu tentang adanya air dan juga bejana-bejana yang ada dalam keseharian kita. Mungkin pemirsa sekalian ingin bertanya dengan kami, insya Allah dalam segmen yang kedua, kami akan membuka sesi pertanyaan dengan pemirsa sekalian. Tetap bersama kami dalam program Fikih Ibadah di Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah SWT, masih bersama kami dalam program Fikih Ibadah. Di segmen yang kedua ini kami membuka sesi interaksi bersama pemirsa sekalian. Masih dalam tema kita yaitu tentang toharah, tentang air dan bejana. Ya, baik Ustaz. Di sini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ketika ada suatu najis yang jatuh ke dalam air, bagaimana kita memastikan bahwa air itu masih suci atau sudah tidak suci lagi Ustaz? Ya, baik. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ya, kalau misalnya ada kita punya bejana misalnya, ya, atau bak, ya, atau meskipun airnya sedikit, misalnya di ember, kalau ada najis misalnya yang menetes, misalnya anggap air kencing misalnya, ya, atau najis misalnya tai cicak misalnya, atau bangkai cicak misalnya yang masuk. Kita deteksi dengan salah satu tadi sifatnya tadi itu. Iya. Kalau misalnya ada salah satu yang berubah, ya misalnya warnanya, ya. Iya, warna air itu berubah karena itu tadi. Karena ada najis tadi ya. Iya. Nah, maka itu airnya bernajis, tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Atau kita deteksi dengan kita mencium. Ya, mencium baunya, ya. Artinya bukan lagi bau air, tapi sudah bau najis itu. Ya, maka kalau sudah tercium itu bau najis, ya, najis cicak atau najis air kencing misalnya atau yang semisalnya, maka itu
najis, airnya sudah bernajis, tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Begitu juga kalau kita mendapatkan rasanya, ya rasa, ya rasa, ya. Begitu juga kalau rasanya kita dapatkan, kita rasa sedikit ya, nampaknya ini berubah ya, bukan lagi air yang pada dasarnya, tapi air yang sudah bau, ya yang rasanya sudah busuk misalnya, karena ada najis yang itu, ya maka itu kita harus tinggalkan. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Allah alam bisawab. Bagaimana kalau air laut, Ustaz? Rasanya berubah air laut. Kalau air laut yang rasanya sudah berubah jadi asin, apakah bisa dipakai untuk bersuci, Ustaz? Air laut yang berubah? Iya. Air laut kan asin, kan rasanya berubah. Apakah boleh dipakai bersuci, Ustaz? Iya. Air laut itu ya memang dasarnya memang sudah memang dasar airnya memang begitu. Air ya. Jadi boleh pakai bersuci. Iya. Itu boleh karena memang dasarnya asal airnya sudah asin. Iya. Ini yang dimaksud adalah air yang asalnya tawar tiba-tiba berubah karena ada yang faktor X ya, faktor penyebabnya najis yang mencampuri air tersebut ya. Itu kalau air laut ini yang dasarnya atau asal penciptaan air laut itu pasti asin, tidak ada yang tawar. Yang kedua juga tentang air laut ini adalah juga dibolehkan untuk kita gunakan untuk bersuci karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan juga bahwasanya ada seorang sahabat Nabi SAW ingin melakukan satu perjalanan dengan menggunakan perahu ya, kemudian dia mengatakannya, Rasulullah, saya ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu sedangkan saya hanya membawa sedikit air, apakah saya boleh, kalau saya berwudu dengan air ini maka habis bekal saya untuk minum. Apakah saya bisa berwudu dengan air laut? Ya, maka Nabi SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ya, maka sesungguhnya kata Nabi air laut itu suci, mensucikan. Ya, bisa digunakan untuk bersuci. Bahkan bangkainya pun, ya bangkai ikan yang ada di laut itu pun juga halal untuk kita konsumsi. Ya, Allah alam bisawab. Jadi ada 3 indikasinya, warna, bau, dan rasa. Iya, betul. Nah, oke, baik. Semoga bermanfaat untuk saya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kami pernah mendengar, Ustaz, ada takaran air ya, yang disebut dengan kullatain ketika dijatuhi oleh satu najis, maka air itu tetap suci. Apa yang dimaksud dengan kullatain itu, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Tentang 2 kulla ini memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, idza balagal ma kullatain falam yahmil al-khabas. Ya, apabila air itu sampai 2 kullah ya, maka air itu tidak akan terkena dengan najis ya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila air, ada ulama mengatakan bahwasanya air yang di bawah 2 kullah itu ya, jika terkena najis pasti dia najis. Ya, karena dia tidak sampai 2 kullah. Karena ini hadis mengatakan apabila air itu sudah sampai 2 kullah ya, dan jika dia terkena najis maka tidak bernajis. Ini pemahaman terbalik daripada hadis ini, bahwasanya air yang di bawah 2 kullah atau yang belum sampai 2 kullah itu, maka dia jika terkena najis maka dia digolongkan sebagai najis. Ya. Allah alam, saya sedikit lupa, 2 kullah itu kalau tidak salah sekitar 500 liter, kalau tidak salah. Ya, nah tapi insya Allah kita akan buka lagi kembali sekitar segitu, sekitar 500 liter kalau tidak salah, tentang ukuran 2 kullah. Artinya apabila air di bawah itu kurang daripada ukuran tersebut, maka jika terkena najis maka dia serta-merta, kata sebagian ulama, itu adalah najis. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah meskipun air itu di bawah 2 kullah, kalau dia tidak merubah salah satu tadi sifatnya itu yang 3 itu, maka dia tidak bernajis. Meskipun 1 kullah, meskipun 1/4 kullah, cuma kata ulama kita biasanya kalau air yang sedikit itu biasanya kalau terkena najis biasanya itu terpengaruhi, tercemar, itu biasanya. Ya oleh karena itu kita berhati-hati. Artinya kita harus tetap
memeriksa dulu, ya. Tapi ya begitu. Jadi pendapat yang kuat, ya, yang dalam masalah ini adalah meskipun di bawah 2 kullah, ya, kemudian terkena dengan najis, namun tidak merubah salah satu sifatnya, maka itu airnya suci dan mensucikan. Sebaliknya begitu juga air yang apabila di atas 2 kullah terkena najis dan berubah salah satu sifatnya, maka dia juga najis. Itu saja anunya, barometernya. Yang penting berubah atau tidak berubah. Banyak ataupun sedikit itu airnya, kalau dia berubah maka dia najis. Banyak atau sedikit. Ya, sebaliknya juga begitu. Kalau banyak atau sedikit dan tidak berubah salah satu sifatnya dari air tersebut, maka itu tidak najis. Iya. Allah alam bisawab. Jadi tidak mutlak juga kulatain ya Ustaz ya? Tidak mutlak. Kalau kulatain. najisnya banyak juga mungkin bisa berubah juga. Iya, apalagi kalau najisnya banyak, iya, meskipun juga airnya banyak. Kulatain. Iya, kemudian juga najis juga banyak, pasti berubah itu. Iya, itu maksudnya barangkali 2 kullah itu jika tatkala najisnya sedikit, maka dia tidak terpengaruh daripada air tersebut. Allah alam. So. Iya, jazakallah Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Makassar. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya menahan buang air ketika sholat? Iya. Menahan buang air. Iya, menahan buang air ketika sholat, ya, atau itu dimakruhkan, ya, ya, dimakruhkan. Karena Nabi SAW ya melarang seseorang yang sholat, ya, ketika sudah ingin buang hajat, ya, termasuk buang air besar atau buang air kecil, ya. Tapi di sini bukan menunjukkan keharaman, tetapi menunjukkan kemakruhan saja, karena tidak berpengaruh pada rukun-rukunnya, tidak berpengaruh pada syarat-syarat sah sholatnya, ya, tidak berpengaruh pada wajib-wajib sholat. Dia cuma berada pada di luar tadi 3 ini tadi. Ya, selama rukun-rukunnya kita sempurna, rukun-rukun sholat sempurna, syarat sahnya sholat sempurna, wajib-wajib sholat sempurna, maka sholat kita sempurna atau sholat. Ya. Adapun yang tadi menahan itu dia di luar dari 3 tadi ini, kategori ini. Dia bukan masuk dalam rukun, bukan masuk dalam wajib, bukan masuk dalam syarat sahnya sholat. Ya, tapi ada hadis juga yang melarang demikian. Ya, itu menunjukkan kemakruhannya saja. Allah alam bisawab. Iya, jadi hukumnya makruh. Ya, apalagi itu juga bisa juga Ustaz ya, bisa membahayakan kepada kondisi kesehatan kita. Iya. Pasti juga kita pertama pasti tidak khusyuk juga. Iya, tidak khusyuk. Jadi hendaklah kondisi begini kita ya, sebelum kita masuk sholat kita sudah mengeluarkan semua. Ya, air kencing kita misalnya waktu kita mau air besar segera kita buang air besar. Jangan sampai nanti di tengah sholat kita baru ingin begitu. Allah alim bissawab. Iya, jazakallah Ustaz. Di sini ada pertanyaan terakhir Ustaz tentang masalah ya tadi itu sama juga tentang sholat. Terkadang Ustaz kami itu ragu ketika sedang sholat dan perut itu sakit. Kami ragu apakah kita ini saya sudah kentut atau saya sudah buang angin atau belum. Apakah ada indikasi atau bagaimana caranya untuk menentukan kita itu sudah batal sholatnya kita dan belum. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, tentang ada seseorang yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya dia telah mendapatkan sesuatu di perutnya, yang seolah-olah dia itu sudah batal wudunya, ya. Artinya dia tetap ragu-ragu apakah batal ataupun tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, la yansarif hatta yasma' sautan au yajida riha. Janganlah dia meninggalkan sholatnya, membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara, ya, atau mendapatkan baunya tadi itu, mencium baunya. Jadi kalau masih dalam perut bunyi-bunyi, misalnya perut kita bunyi-bunyi, ya, sehingga kita mengatakan wah sudah batal wuduku, jangan. Ya, selama kita tidak mendengar suara, artinya bukan suara dari perut, suara yang keluar dari dubur, itu maksudnya. Kalau cuma masih dalam perut itu tidak, ya, bukan itu yang membatalkan, tapi suara yang keluar dari dubur kita, atau kentut misalnya, maka itu membatalkan sholat kita. Atau kita tidak mendengarkan suaranya tapi baunya ada. Ya, ini pasti bau, bukan bau dari perut misalnya, bukan bau dari mulut tapi bau dari dubur yang keluar dari angin yang keluar dari dubur,
maka kalau kita yakin itu berarti sholat kita batal ya, harus kita tinggalkan dan segera kita memperbaiki wudu kita. Itu barometer atau ukuran yang dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jazakallah Ustaz. Iya. Oh, iya, mungkin waktu kita terbatas Ustaz untuk kesempatan kali ini, dan satu lagi Ustaz ini pertanyaan terakhir ya Ustaz, dari Abdullah di Makassar. Apa yang dimaksud dengan air musta'mal dari asal usul dan asal usul pendapat ini Ustaz? Air musta'mal. Iya. Ada ulama juga yang membagi air dengan adanya air musta'mal. Artinya air musta'mal itu air yang sudah digunakan oleh orang yang berwudu. Ya, jadi air-air yang jatuh dari orang berwudu itu dinamakan sebagai air musta'mal. Ada yang mengatakan air musta'mal ini, ulama mengatakan air musta'mal ini tidak bisa dipergunakan untuk berwudu. Ya. Tapi ini sekali lagi tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Ya. Jadi yang sahih dalam masalah ini, air musta'mal itu adalah bisa dipergunakan. Ya, bisa digunakan karena asal segala sesuatu air itu suci. Itu tadi. Sampai ada dalil sampai ada najis yang merubah air tersebut menjadi najis. Selama tidak ada yang merubah air tersebut menjadi najis, maka air tersebut tetap dikatakan suci. Ya, jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah air musta'mal itu, ya, apakah bisa dipergunakan ataupun tidak. Tetapi pendapat yang kuat, yang insya Allah yang kuat adalah air musta'mal itu adalah bisa dipergunakan, ya, untuk bersuci. Allah alam bissawab. Masya Allah. Iya. Sebelumnya Ustaz, saya punya pertanyaan juga Ustaz. Biasanya ada juga istilahnya air musyammas. Iya. Apa kira-kira yang kenapa sampai dilarang itu Ustaz? Iya. Musyammas. Ya, ada juga ulama yang masukkan air musyammas itu suci, mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Musyammas itu artinya air yang dipanaskan, air yang panas ya, yang misalnya kita punya gentong kita simpan di luar ya, atau bak di luar, kemudian kena dengan matahari. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya air musyammas itu adalah boleh saja digunakan tapi makruh, ya, makruh. Tapi di sini tidak selamanya air musyammas itu dia makruh, tetapi dilihat daripada bejananya tersebut. Iya. Kalau bejana-bejana plastik itu tidak, ya, artinya bejana-bejana yang bisa menyebabkan air itu bisa menyebabkan penyakit kulit seseorang. Ya, kembali kepada bejananya. Iya, bejana tersebut. Ya, yang kedua juga kembali kepada iklim di satu negara tersebut. Kalau di Indonesia ini kan panasnya tidak terlalu begitu panas ya. Berbeda kalau misalnya di negeri Arab misalnya, panas betul, ya. Panas betul, dingin betul. Ya, jadi pendapat yang kuat Allah alam, air musyammas ini dilihat daripada tadi tersebut, tapi hukum asalnya dia boleh. Boleh dipergunakan, suci mensucikan, cuma dilihat saja dari sisi medisnya saja. Iya, karena bisa ada ulama mengatakan membahayakan kulit seseorang, bisa menyebabkan penyakit kulit. Tapi selama iklim di tempat tersebut itu seperti di Indonesia tidak terlalu begitu panas, meskipun musim panas ya, tapi tidak begitu panas. Begitu juga bejana kita, bejana yang bukan membahayakan, ya, ketika terkena dengan matahari, maka itu tidak mengapa. Allah alam bissawab. Iya. Jazakumullah khair Ustaz. Iya, saya rasa ini saja Ustaz, kayaknya banyak pertanyaan yang sudah selesai Ustaz. Jazakumullah khair. Dan waktu kita terbatas, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas kebersamaan pemirsa sekalian di Fikih Ibadah pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya di keseharian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.